Saya ada urusan sebentar. Tolong handle toko lagi, ucapku pada Vira. Dia mengangkat jempolnya sebagai tanda setuju. Gagas aku menuju ke mobil. Pikiranku mendadak cemas mendengar suara Talita ada di sana. Aku takut jika dia mempengaruhi Rafael lagi. Mobilku pacu dengan kecepatan tinggi. Sebelah tanganku mencoba menghubungi Rafael kembali. Namun tidak ada jawaban. Pikiranku makin kalut. Apa yang dilakukan wanita binal itu sebenarnya? Langkahku cepat melangkah ke dalam toko tempat Rafael bekerja. Mataku menatap berkeliling, mengamati satu persatu manusia yang ada di sana. Namun tak ada penampakan Rafael. Kemana dia? Mbak, istrinya Rafael kan? Aku menoleh. Teman Rafael rupanya yang bertanya. Iya, Rafael di mana ya? Tadi ada perempuan datang ke sini, Mbak. Dia memaksa bertemu sama Rafael. Padahal si Rafael lagi di toilet. Tapi si perempuan itu main nyelonong aja. Jelasnya yang membuat kepalaku panas seketika. Sekarang mereka di mana? Masih di toilet? Tanyaku lagi. Mereka sudah pergi, Mbak. Perempuan itu nangis-nangis tadi. Saya sempat dengar kalau ibunya kambuh lagi. Shit. Rupanya Talita memanfaatkan ibunya untuk menarik Rafael kembali. Oke, thanks. Ucapku singkat. Aku kembali keluar toko dan masuk kembali ke dalam mobil. Kupacu lagi kendaraan roda 4 itu menuju rumah Talita. Jangan harap wanita itu bisa menghukum suamiku lagi. Mobil mulai memasuki gang rumah Talita. Namun anehnya, di sana tidak ada motor Rafael. Apa mereka ke rumah sakit? Mungkinkah ibu Talita benar-benar sakit? Aku menghela napas panjang beberapa jenak untuk mendinginkan kepala. Jika ibu Talita benar-benar sakit, Rafael tidak akan bisa lepas tangan. Mau tak mau, dia pasti peduli. Dan aku bisa memahami itu. Rafael orang baik, namun terkadang baik dan bodoh itu tidak ada bedanya. Aku kembali masuk ke dalam mobil. Kali ini mobilku arahkan ke rumah sakit, tempat di mana ibu Talita pernah dirawat. Kemungkinan, jika Rafael yang menolong, ibu Talita akan dibawa ke rumah sakit yang sama. Rasanya hati sudah panas, ingin segera menemukan Rafael dan menggenggam tangannya. Aku takut jika dia digenggam Talita lagi, hatinya akan goyah padaku. Mobil berhenti di pelataran rumah sakit. Aku berlalu ke dalam dengan langkah lebar. Biasanya, jika ada pasien serius yang baru datang, perawat akan menempatkannya di ruang UGD. Benar saja, aku melihat Rafael dan Talita di sana. Mereka duduk di kursi tunggu. Raf, aku memanggil. Rafael mendongak, tampak terkejut saat melihatku datang. Lo ngapain di sini, Tan? Harusnya gue yang nanya. Lo yang ngapain di sini? Aku balik bertanya. Belum sempat Rafael menjawab, seorang dokter keluar dari UGD. Talita gegas menghambur pada dokter tersebut. Kurasa perempuan itu sudah seperti bunglon. Jika siang pakaiannya bak pembantu, namun jika malam pakaian dan sikapnya sama-sama liar. Bu Sukma tidak apa-apa. Sepertinya hanya banyak pikiran saja. Nanti saya buatkan resep. Silakan ditebus. Raut lega terlihat jelas di wajah Talita yang polos tanpa makeup. Aku tak habis pikir, apakah dia tidak malu memberikan obat pada ibunya dengan uang haram? Sekarang bereskan, aku akan pergi. Rafael berucap pada mantan kekasihnya itu. Dia juga menarik tanganku, tapi aku menahan. Masih ada hal yang ingin aku sampaikan pada Talita.
hal yang sangat penting agar wanita itu tahu diri. Rafael menatapku heran. Aku mengabaikannya. Langkahku mendekat pada Talita hingga kini kami berhadapan. Lo gak malu? Setelah apa yang lo lakuin sama gue, sekarang lo masih berani minta tolong sama suami gue? Aku menatapnya dengan sorot tajam. Dia balas menatapku tak kalah tajam. Kamu tahu gak, Mbak? Sebelum menikah sama kamu, Rafael selalu ada waktu buat aku. Dia juga selalu nemenin aku dimanapun kondisinya. Tapi sekarang, Mbak merebut semuanya. Mbak merebut Rafael dari saya. Wow, lihai sekali wanita ini bersilat lidah. Aku tahu dia mempertahankan Rafael selama ini hanya untuk dimanfaatkan, bukan karena benar-benar cinta. Jika benar-benar cinta, tidak mungkin dia mengkhianati Rafael dengan cara menjual diri pada laki-laki lain. Jika benar-benar cinta, dia pasti menjaga kesuciannya untuk Rafael seorang. Hebat banget lo playing victim. Gue heran aja. Emang lo gak punya rasa malu ngasih obat ke nyokap lo pakai duit haram? Aku memojokkan. Udah Tan, malu dilihatin orang. Rafael berbisik. Namun, lagi-lagi aku mengabaikannya. Jaga ucapanmu, Mbak. Jangan sok nasihatin gue. Lo itu wanita gak punya harga diri. Gue gak bisa bayangin kalau sampai ibu lo tahu kalau anaknya bekerja sebagai pelacur. Dia pasti shock. Atau mungkin keadaannya bisa bertambah parah. Udah Tan. Nada bicara Rafael meninggi. Aku masih tak menghiraukannya. Aku ingin Talita tahu bagaimana hinanya dia. Silakan hina saya sesuka hatimu, Mbak. Kamu memang gak pernah tahu gimana rasanya hidup susah. Kamu terlahir dari keluarga kaya. Perlu apa-apa tinggal minta. Tapi jangan pernah merasa menjadi orang yang paling sempurna. Aku tertawa sinis. Dasar gak punya malu. Lo sama gue itu beda level. Meskipun gue manja, tapi seenggaknya gue bukan wanita murahan kayak lo. Dasar pelacur. Plak. Mataku menatap Rafael. Tak percaya. Dia menamparku. Kenapa? Raf. Ucapku tercekat di tenggorokan. Tanganku memegangi pipi yang terasa panas. Gue bilang cukup, Tan. Lo bikin malu. Rafael menatapku tajam. Dia berlalu meninggalkanku begitu saja. Bekas tamparan Rafael masih terlihat kemerahan di pipi. Sakit akibat tamparannya tak seberapa. Namun rasa sakit karena dia lebih membela perempuan itu yang membekas dan susah hilang. Sudah berulang kali dia meminta maaf karena hal ini. Tapi aku belum bisa menerima maafnya. Hatiku teramat sakit. Kenapa dia tega menamparku? Semua yang kukatakan sewaktu di rumah sakit itu real. Tidak ada yang salah karena semua fakta. Tapi kenapa dia melakukan ini padaku? Kenapa dia membela Talita yang jelas-jelas salah? Kulihat dari cermin rias, Rafael berdiri di belakangku. Wajahnya penuh penyesalan. Perlahan mataku memanas. Bulir bening sudah menggenang di pelupuk mata. Jika aku berkedip, pasti akan jatuh membasahi pipi. Rafael menghela nafas pelan. Dia lalu duduk di tepi ranjang. Dia meraih tanganku, tapi segera kutepis. Kini air mataku sudah benar-benar jatuh. Lebih baik bagi seorang suami untuk memukul istrinya daripada melontarkan kalimat sumpah serapah pada sang istri, Tan. Ucapan lo di rumah sakit tadi siang itu enggak pantas. Aku mengangkat wajah, menatap Rafael tajam. Lo lagi belain dia sekarang. Kalau lo cuma mau belain dia, mending gak usah ngomong sama gue.
Bukan begitu, Tan. Dengerin dulu, makanya gue cuma mau mendidik lo jadi istri yang baik. Jadi perempuan yang bisa menempatkan diri dengan baik. Bisa menjaga lisan dan attitude dengan baik. Gue sayang sama lo, Tan. Sayang banget. Lo tanggung jawab gue. Kalau lo salah, dosa lo gue juga yang nanggung. Jadi gue mohon, mengertilah, Tan. Aku mulai terisak. Kepalaku menunduk. Gue gak mau lo menjatuhkan harga diri dengan melontarkan kata-kata kasar untuk Talita. Bibir lo terlalu berharga untuk mengucapkan itu semua. Lo sama dia berada di level yang berbeda. Jadi jangan buat diri lo sama rendahnya dengan Talita. Aku makin tergugup. Rafael menarikku dalam pelukan. Dia mengecup-ucup kepalaku lama. Gue nggak ngebela Talita sama sekali, Tan. Bahkan kalau bukan karena ibunya, gue nggak sudi lagi lihat wajah wanita itu. Ucapnya sembari mengelus kepalaku. Gue ngelakuin semua ini karena gue sayang sama lo. Gue mau lo bisa menjaga lisan untuk kedepannya. Lanjut Rafael. Aku makin membenamkan kepala di dada bidangnya. Gue cuma takut lo berpaling sama Talita lagi, Raf. Gak akan, Tan. Gue gak akan berpaling ke hati siapapun. Walaupun ada yang bisa misahin kita, itu adalah maut. Lo ingat itu. Aku memeluk Rafael makin erat. Perlahan hati mulai bisa menerima maksud dari semua ucapannya. Dia sedang memberiku pengajaran sekarang. Dan sebagai istri, sudah sepatutnya aku menerimanya. Rafael mengurai pelukan. Sebagai permintaan maaf, gue mau ngajak lo ke suatu tempat malam ini. Sekarang lo siap-siap. Rafael mengajakku ke toko baju rupanya. Bukan toko mewah, hanya toko biasa yang mungkin harganya sangat jauh dibanding dengan harga baju yang sering kupakai selama ini. Lo mau beli baju? Tanyaku pura-pura tak tahu. Padahal aku jelas tahu jika dia ingin membelikan baju untukku. Bukan gue, tapi lu. Aku tersenyum. Tapi maaf, cuma baju murah yang bisa gue kasih. Wajahnya mendadak kusut. Aku menarik tangannya. Ayo. Berapapun harga barang yang Rafael berikan untukku, aku akan menerimanya dengan senang hati. Rafael memilihkanku beberapa helai daster, seragam nasional para emak-emak. Lo pakai ini kalau di rumah ya, biar makin seksi, bisiknya. Dasar, bukannya banyak suami yang selingkuh gara-gara istrinya pakai daster mulu ya? Kok lo malah minta gue pakai daster? Gue mah beda, Tan. Bagi gue, cewek pakai daster itu seksi. Jawabnya sembari menggerakkan alis. Jadi, lo sering lihat cewek lain pakai daster? Sambarku ketus. Elah, bukan gitu, Tan. Salah lagi kan gue. Dia menggaruk tengkuk yang kuyakin tak gatal. Lucu sekali ekspresinya. Selain daster, dia juga membeli jaket couple untuk kami. Ah, semakin hari dia semakin manis. Sepulang dari toko, aku langsung mengenakan daster pilihan Rafael. Sebenarnya ini lebih mirip dress. Panjangnya selutut, tanpa lengan pula. Hanya saja lebih lebar. Jadi nyaman untuk bergerak sesuka hati. Cantik gak gue? Tanyaku sambil berputar di depannya. Matanya seakan takjub saat menatapku. Is, lebay banget dia. Lihat istri pakai daster aja matanya sampai melotot begitu. Lalu dengan anehnya, ekspresinya berubah drastis. Dia sekarang memegangi dagu seolah sedang benar-benar menilai penampilanku.
gue rasa lebih baik dilepas aja deh, Tan. Aku mengernyit heran. Kok gitu? Dilepas aja, terus kita malam pertama. Dia menerkamku hingga jatuh ke atas ranjang. Lalu terjadilah lagi pengulangan malam pertama yang sudah beberapa kali. Dasar Rafael, masih saja menyebutnya dengan malam pertama, padahal kami sudah sering melakukannya. Bu Mayang, coba lihat ini. Dengan raut wajah yang sulit kuartikan, Ira menunjukkan ponselnya padaku. Di sana diputar video yang membuat mataku melotot. Ada sebuah caption di atasnya. Pemilik toko kue ternama, Mayang Indira, ternyata memiliki mulut sepedas cabai. Dia menghakimi orang yang sedang kesusahan tanpa belas kasihan, padahal ibu dari perempuan yang dihinanya sedang sakit. Tanpa sadar tanganku meremas ponsel Vira. Pengirim video di medsos ini menggunakan akun fake, tapi aku sudah tahu siapa pelakunya. Bu Mayang, kenapa bisa marah-marah sama orang kayak gini sih, Bu? Duh, ini bisa berimbas sama toko kue kita. Vira berucap gusar. Pantas saja sejak tadi pagi toko sepi. Rupanya ini sebabnya. Aku ada urusan sebentar, Fir. Kusambar tas di atas meja kasir, kemudian berlalu ke mobil. Kini aku sudah berdiri di depan rumah Talita. Jika kemarin dokter bilang ibu Talita tidak apa-apa, aku yakin dia berada di rumah sekarang. Talita, buka pintunya! Teriakku. Pintu terbuka. Raut wajah yang mendadak sangat kubenci muncul di sana. Gak punya sopan santun. Datang ke rumah orang teriak-teriak kayak orang gila. Dia menghardik. Gak usah melebar kemana-mana. Apa maksud lo menyebar video itu? Talita bersedekap. Tubuhnya bersandar di kusen pintu. Video apaan? Gue tahu lo pelakunya. Hapus video itu sekarang juga. Dan buat klarifikasi dari caption yang lo tulis. Tegasku. Talita tersenyum miring. Emang lo siapa berani nyuruh-nyuruh gue? Wan! Wanita binal itu memanggil nama seseorang. Aku masih ingat betul. Itu nama penjaga keamanan di tempat Talita menjual diri. Tiba-tiba dari arah belakang, ada seseorang yang membekap mulutku menggunakan sapu tangan. Aku memberontak, namun hanya sekilas, karena setelahnya semua gelap. Bersambung.